Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan presentasi tentang ayat-ayat Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, dan maka kami berlindung dari azab api neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Berdasarkan ayat ini, Allah perintahkan kepada umat manusia untuk mempergunakan akal pikirannya memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat itu di sini yang dimaksudkan bukan ayat Al-Qur'annya itu, tapi ayat yang di sini maknanya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Jadi kita memikirkan itu bukan memikirkan ayat-ayat firman Allah di dalam Al-Quran itu bukan, tetapi memikirkan tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda tentang yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu yang dimaksud ya. Kemudian ilmuwan muslim masa silam itu banyak sekali, dan kita harus akui bahwa dulu orang Eropa itu tertinggal jauh dari orang Muslim. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan, tetapi sekarang berbalik sepertinya ya, karena di Islam mengalami kemunduran dan kemudian berbalik orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang saat ini bisa dikatakan lebih unggul dalam bidang iptek. Namun demikian, secara perlahan umat Islam juga akan mengimbangi, karena banyak sekali sekarang ini juga tokoh-tokoh Islam dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pada masa lalu ada Ibnu Sina yang sangat terkenal dengan ilmu kedokterannya. Bukan hanya ilmu kedokteran aja, beliau ini juga pengarang buku tentang kedokteran, kurang lebih 300 buku, dan juga menemukan banyak sekali obat-obat. Kemudian Al-Baitar, ahli tumbuhan atau obat, ini penemu obat-obat yang berasal dari tumbuhan, mungkin sekarang herbal gitu. Kemudian ada lagi Al-Khwarizmi, penemu algoritma. Al-Bujani, peletak dasar rumus trigonometri, ini matematika ya. Ibnu Haitam, ini ahli optik. Al-Battani, ini penghitung waktu tahun. Luar biasa. Next, berikutnya siapa? Ya kalian ini masih muda, masih segar pikirannya, maka belajar dan terus belajar ya. Walaupun banyak sekali pemuda kita saat ini yang malas belajar, dan na'udzubillah banyak yang tersangkut masalah narkoba. Sebenarnya itu hal yang sangat buruk untuk masa depan generasi berikutnya. Untuk saat ini aja seperti ini, apalagi masa depannya nanti bagaimana. Kemudian di abad modern ini juga muncul ini tokoh-tokoh ilmuwan ya, iptek bukan tokoh-tokoh agama saja, mereka itu juga tokoh agama. Banyak kan mereka juga hafal Quran, karena hafal Quran itu pasti orangnya cerdas. Selain hafal Quran, mereka juga penemu-penemu iptek. Jadi jangan seolah-olah orang Eropa, orang Jepang, orang Cina enggak, orang Muslim pun banyak ya.
Nah, ayat-ayat Al-Quran tentang pengembangan iptek ini adalah surat Yunus, surat nomor 10, ayat ke-101. Kuling dzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumil la yu'minun. Jadi terjemahnya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya gimana itu ayat itu? Ini ada di sini. Ini terjemahannya dulu. Setelah terjemahannya, barulah isi kandungannya ini. Tafsirnya gitu ya, isi kandungan. Ada dua, yaitu orang-orang yang berpikir dan yakin kepada penciptanya. Jadi ada kelompok orang yang yakin, orang yang yakin tentang penciptanya, yakin Allah itu ada, yakin Allah itu maha agung, dengan cara berpikir. Dia menemukan keagungan Allah itu dengan proses berpikir, tidak sekedar percaya begitu saja. Berpikir apa? Berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat tadi bukan firman-Nya Allah, bukan loh ya. Tapi yang saya maksud ini ayat-ayat tanda-tanda bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Apa tanda-tanda? Ya contohnya matahari. Matahari itu besar, bersinar terus, energinya itu nggak habis-habis sampai sekarang. Energinya sangat-sangat kuat. Pastilah orang kalau berpikir, siapa yang mampu membuat? Pastilah ada yang membuat. Dialah Tuhan. Nah, ini namanya ayat-ayatnya Allah itu ya berupa matahari itu. Gitu. Kemudian isi yang kedua dari kandungan surat Yunus ayat 101 itu adalah orang yang tidak percaya adanya pencipta alam, maka semua tanda-tanda keesaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya. Jadi dengan adanya tanda-tanda alamiah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta alam ini, itu kalau tidak menyentuh akal pikirannya, maka semua ciptaan Allah itu tidak bermanfaat baginya. Tidak berguna baginya. Karena dia tidak sampai tersentuh pikirannya. Nah, itu memang semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ini adalah naik ke gunung bahwa di ketinggian itu maka tekanan udara makin berkurang. Karena makin berkurang maka orang sulit untuk bernapas, makin tinggi makin sulit, makin tinggi makin sulit. Nah, itu. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ternyata itu. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Jadi mendaki ke langit, naik ke atas itu makin sulit bernafas, dadanya makin sesak. Ternyata disebabkan oleh tekanan udaranya makin tinggi itu makin berkurang. Itu ada ayatnya ya, cuman pada zaman dulu ayat ini turun akal manusia belum nyampe gitu. Nah, berikutnya surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ada positif, ada negatif, ada laki-laki, ada perempuan. Kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki dan perempuan, bahkan atom juga berpasangan positif negatif. Ada kekuatan menolak, ada kekuatan menarik, berpasangan dalam beragam bentuk. Jadi maksudnya Allah di situ berpasangan-pasangan itu ternyata bukan hanya laki dan perempuan, tetapi sesuatu dua hal yang berpasangan. Ada pagi, ada siang, ada sore. Ulangi, ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Gitu ya. Ada kehidupan, ada kematian. Ini atom, ada yang positif, ada negatif, ada yang menolak, ada yang menarik.
Oke, Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Di surat Yasin juga ada. Kita lanjutkan saja. Luar angkasa. Di Big Bang, teori yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Di Quran Al-Anbiya disebutkan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman? Dulu jagat raya itu belum seperti ini. Langit dan bumi dijadikan satu. Kemudian Allah pisahkan, dan kemudian Allah berikan kehidupan dan diciptakannya dari air. Air ini yang membuat kehidupan. Seorang ilmuwan astronomi yang menyebutkan bahwa seluruh galaksi menjauh dari bumi. Ini dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47. Langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami pun meluaskannya. Kemudian bentuk bumi. Dulu orang itu mengira bahwa bumi itu datar. Kemudian di tahun 1577, Sir Francis Drake ini membuktikan, dia berkeliling dunia dengan kapal, dan akhirnya kapal itu kembali ke semula. Oh, dia yakin ternyata bumi itu bulat. Pembuktian lain dengan kasat mata bisa loh. Misalnya kita melihat kapal di laut itu, lama-lama kapal itu hilang. Kemudian tinggal tongkatnya aja atau tiangnya saja, tiang yang di kapal itu. Lama-lama tiang pun hilang dari pandangan kita. Oh, ini membuktikan bahwa bulat, karena kalau bulat kan pasti dia akan hilang. Mata kita masih mampu melihat, cuman dia menghilangnya itu karena memang bentuknya bumi itu bulat, jadi nggak kelihatan. Kemudian kita kalau berdiri di pinggir pantai itu pasti kelihatan bulat, itu tidak datar begitu, enggak. Yang persis di pandangan kita itu di atas, kemudian kanan kiri itu akan menurun. Menurun, berarti itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. 14 abad yang lalu dan bumi sesudah itu dihamparkan. Duya makna lain adalah telur burung unta. Ini surat Adz-Dzariyat menyebutkan bahwa bumi itu sudah bulat seperti telur burung unta. Tapi akal manusia belum nyampe ya. Ketika ayat ini turun, akal manusia belum sampai. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi berikutnya tentang cahaya bulan. Cahaya refleksi atau cahayanya sendiri. Jadi bulan itu punya sinar sendiri atau merupakan refleksi atau pantulan. Ternyata pantulan itu. Dulu orang mengira bahwa bulan itu memiliki cahaya. Tetapi sekarang orang nggak yakin itu. Karena sudah berbagai pembuktian bahwa ternyata bulan itu hanya memantulkan sinar matahari. Dan Al-Quran sudah menyebutkan, cuma lagi-lagi akal manusia pada saat Al-Quran diturunkan, akal pikirannya belum sampai. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari, Syams itu sirot yang bercahaya, dan bulan yang bercahaya disebut Qamar Nur dengan bahasa Nur. Kalau Qamar atau bulan itu bahasa Al-Qur'annya dengan Nur, kalau matahari dengan Sirot. Itu artinya bahwa Nur itu dia hanya memantulkan, kalau Sirot itu memang asli cahayanya sendiri, yaitu matahari itu cahayanya sendiri, sedangkan bulan itu adalah cahaya dari matahari, bukan miliknya bulan sendiri yang dipantulkan gitu. Kemudian rotasi matahari, Al-Qur'an juga menyebutkan itu. Sebelumnya orang memahami bahwa matahari itu berputar tanpa tidak berotasi pada porosnya. Jadi dia berputar tidak berhenti gitu. Maksudnya berputar pada porosnya itu berputar tapi berhenti. Dulu orang mengira nggak seperti itu. Matahari itu ya bergerak kan gitu.
Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Kullu fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Setiap dari mereka, matahari dan bulan itu fi falaki yasbahun, di dalam garis edarnya. Itu di surat Al-Anbiya ayat 33. Luar biasa Quran itu ya. Cuman sayangnya manusia belum bisa membuktikan di zaman dulu. Tapi sekarang yang ini sudah. Padahal masih banyak lagi ayat-ayat lain yang belum bisa dibongkar oleh manusia. Kemudian ilmu pengetahuan berikutnya tentang hidrologi atau siklus air. Pada tahun 1580 ketika Sir Bernard Palissy membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut. Jadi hakikatnya air di bumi ini tidak habis. Kalaupun sekarang ada kata istilah dengan pemanasan global, air makin menipis, makin sedikit. Hakikatnya sebenarnya tidak. Karena air itu ya sesuai gambar teori dari siklus air itu, dia kena sinar matahari membumbung ke atas, menjadi awan, turun lagi, menjadi hujan. Begitu seterusnya. Nah, penyebab berkurangnya air yang di daratan itu ya karena sesuatu. Misalnya tumbuh-tumbuhannya berkurang, ya hutan menjadi gundul, sehingga untuk menampung air itu nggak ada. Tapi hakikatnya di dunia ini air itu nggak akan habis. Selalu begitu, dibawa oleh bukan dibawa, kena sinar matahari membumbung tinggi ke atas menjadi awan, awan kemudian dingin mencair, ya turun hujan, kena panas lagi, begitu terus-terusnya gitu. Baik, kita masalah geologi juga ada nih. Para geologi berkata bahwa dalamnya muka bumi ini 300.780 mil. Bagian intinya panas dan cair. Bagian luarnya kerak tipis, hanya 1-20 mil tebalnya. Dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan pegunungan yang mencegah bumi dari guncangan. Jadi awalnya yang pertama kita ketahui dulu bahwa jari-jari ya dalamnya bumi itu 300.780 mil. Yang keras yang kita injak ini hanya 20 mil saja yang keras itu. Nah, di dalamnya itu ternyata ya panas dan air. Sehingga di situ bumi itu selalu berguncang. Karena berguncang maka timbul benjolan-benjolan gitu, semacam itulah. Lipatan-lipatan benjolan itu maka berdirilah gunung. Nah, kemudian dengan adanya gunung itu maka bumi berhenti berguncang. Itu teori geologinya. Nah, karena berhenti berguncang ya seperti yang kita rasakan ini. Kadang-kadang ada guncangan yang disebut dengan gempa bumi. Ada dua, tektonik dan volkanik, lipatan tanah tadi. Itu disebutkan teori geologi itu dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Nah itu. Nah, munculnya bumi itu karena guncangan bumi. Karena guncangan bumi maka timbul yaitu tadi, timbul gunung-gunung. Dengan adanya timbul gunung-gunung maka bumi berhenti berguncang. Oseanologi. Sebelumnya kita tahu bahwa ada dua jenis air tawar dan air asin. Dan ternyata ada sebuah laut di mana air tawarnya tidak bertemu dengan air asin, masih terpisah. Ada di sini dalam surah Al-Furqan ayat 53. Tapi enggak semuanya, hanya ini ada di timur tengah ini. Ya, air yang wa huwa alladzi marajal bahraini hadza azbun quratun wa hadza milhun ujajun wa ja'alna bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Ada dua
air laut asin dan tawar ini nggak nyatu gitu, nggak nyatu. Ini di fotonya jelas sekali beda, warnanya aja beda. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya laut laki-laki itu di daerah Timur Tengah. Kita lanjutkan. Embriologi. Segala sesuatu makhluk itu tercipta dari air. Termasuk kita manusia itu berasal dari air. Air apa? Air orang tua kita. Jadilah kita. Maka apa yang kita sombongkan, kita ini ternyata dari air. Air yang hina malah, ya. Nah, itu. Embriologi. Nah, silahkan dibaca sendiri. Ini awal munculnya ini manusia, ya. Nah, kemudian termasuk juga hewan-hewan. Ada putik, ini serbuk sari dan putik. Dengan angin ataupun dengan tawon, lebah, mereka bertemulah antara serbuk sari dan putik. Maka jadilah kembang itu, bunga itu terus berkembang biak, tidak punah. Itu embriologi atau perkawinan itu, ya. Dan berikutnya angin, ya, yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan itu. Kalau di Al-Quran disebutkan angin. Kemudian juga hujan juga bisa. Kemudian zoologi. Zoologi itu kebun binatang, binatang, ya. Dan burung-burung hidup dalam komunitas bagaikan manusia. Bergerombol juga binatang itu. Nah, itu bergerombol, ya, berbentuk komunitas. Kemudian betapa hebatnya lebah dan sebagainya Allah ceritakan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sangat panjang ini kalau dijelaskan secara keseluruhan. Nah, baik, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.